Namaku adalah Lu Chenzhou. Aku pernah menjadi presiden grup Lu, tapi sekarang aku hanyalah seorang pengemis. Kasihanilah saya. Pergi sana. Tolong beri sedikit makanan. Semua orang di sini memandang rendah aku, bahkan menyebutku sampah. Hanya Paman Chen, pemilik kedai mie, yang terkadang memberiku mie sisa dari para pelanggan. Pengemis kecil, selagi masih hangat, ayo cepat makan. Lima tahun yang lalu, ayahku secara misterius menghilang di desa ini dan dituduh secara tidak adil atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Dia adalah insinyur mesin paling hebat di dunia. Masalah mekanis serumit apapun bukan masalah baginya. Kunci Inggris yang terbuat dari emas murni ini adalah satu-satunya peninggalan dari ayah. Ayah bilang, jika aku dalam bahaya, keluarkan benda ini, itu bisa membantuku melewati situasi berbahaya. 5 tahun yang lalu, aku menutup perusahaan, menyembunyikan identitasku, dan membiarkan orang lain menginjak-injakku demi menyelidiki kebenaran dari masalah ini. Ayah, aku pasti akan membersihkan namamu. Ampuni aku, mohon jangan habisi aku. Berani-beraninya kamu merusak mobil mewah milik Presiden Jiang kami. Hari ini aku akan membuat perhitungan denganmu. Bukan aku yang merusaknya. Masih tidak mau mengaku? Saat tanganmu menyentuhnya, mesin mobilnya langsung mati. Sini. Aku akan buat tangan kotormu ini lumpuh. Mau lari kemana kamu, dasar penakut? Berani-beraninya kamu kabur, dasar pengemis sialan. Lihatlah, bagian mana dari mobil ini yang rusak. Aneh sekali. Tadi mobil ini sama sekali tidak bisa dihidupkan. Cepat masuk ke mobil. Kenapa harus membuang waktu dengan pengemis dekil ini? Baik, baik Nona. Sampah. Bersabarlah sebentar lagi. Sudah bertahun-tahun aku disebut sampah. Apa masalahnya jika dipanggil begitu sekali lagi? Kesabaran kecil demi rencana yang lebih besar. Tahun ini, di kompetisi otomotif global, tim grup Jiang kalian, jika tidak mendapatkan peringkat yang bagus lagi, bukan hanya aku, tapi investor lainnya akan menarik modal mereka. Paman Lin, tolong berikan kami satu kesempatan lagi. Yue, bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Tapi persaingan saat ini sangatlah sengit. Di luar sana banyak ahli bermunculan. Semuanya sedang mengincar posisi grup Jiang kalian. Aku mengerti. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Kamu harus menang. Kirim pengumuman ini, beritahukan kepada semua teknisi di dunia. Siapapun yang bisa membuat akselerasi 0 ke 100 km tim kami turun di bawah 1,8 detik, akan langsung diangkat sebagai wakil presiden, dengan gaji tahunan lebih dari 100 juta dolar. Presiden Jiang, bukankah itu agak sulit? Apa kamu mencoba mengguruiku? Saat ini mobil balap paling canggih sekalipun, akselerasi 100 km-nya hanya mencapai 1,9 detik. Kalau kita ingin mencapai 1,8 detik. Jika tidak sulit, untuk apa lagi aku mencarimu? Baik, baik. Aku tidak hanya ingin peringkat bagus, aku ingin menjadi juara. Tidak hanya sekadar juara, tapi ingin terus menjadi juara. Oh ya, Presiden Jiang. Masalah mobil mogok di perkampungan kemarin, sudah diselidiki dengan jelas. Itu memang masalah pada sabuk transmisi mesinnya. Sepertinya, kita telah menyalahkan sampah kecil itu. Pengemis itu sama sekali tidak dikasihani. Coba lihat betapa tak bergunanya dia. Aku kesal melihatnya. Mari bedakan masalahnya. Bukan dia yang merusak mobil itu. Benar, Anda benar. Tetapi, ada satu hal yang sangat aneh. Apa itu? Teknisi kita mengatakan, pengerjaan mobil ini sangat rumit, jika terjadi kerusakan seperti itu, bahkan, jika dikirim ke pabrik aslinya di Jerman, tidak akan bisa diperbaiki dalam waktu setengah bulan. Duh, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi normal kembali sendiri? Si sampah kecil ini.
Hadirin sekalian, para ahli dari seluruh dunia, turnamen mobil klasik dari grup Jiang telah resmi dimulai. Mobil antik ini adalah hadiah dari kerajaan Inggris untuk Tuan Besar Jiang. Karena sudah lama tidak terawat, mobil ini sudah tidak bisa dinyalakan. Siapapun yang bisa menghidupkan mobil ini, dialah pemenang turnamen kali ini. Hadiahnya begitu besar di luar imajinasi kalian. Aku sudah mengadakan sayembara tepat di hadapanmu. Aku ingin tahu apa kamu masih bisa berdiam diri. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Di kampung tengah kota begini, kamu mengadakan turnamen? Tidakkah kamu pernah dengar kalau ahli hebat itu ada di antara rakyat jelata? Di kampung tengah kota ini mungkin saja ada orang hebat yang bersembunyi. Kalau begitu, aku ingin lihat ahli seperti apa yang bersembunyi di tempat seperti ini. Mobil rongsokan ini, usianya jauh lebih tua dari kakek buyutku sekalipun. Bahkan aku sebagai lulusan Universitas Ivy League, seorang dokter teknik, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja kamu tidak bisa, karena kamu bukan orang hebat. Kamu, sepupu, kamu sudah menyakiti hatiku. Sudahlah. Aku masih dengan kata-kata yang sama. Siapapun pria yang aku nikahi, itu bukanlah dirimu. Lupakan saja niatmu itu. Presiden Jiang kami berkata, hadiahnya dilipat gandakan. Pemenangnya, setidaknya akan mendapatkan hadiah hingga 8 digit dolar. Kalian semua adalah insinyur tingkat ahli dari seluruh dunia. Masa ia tidak bisa membereskan mobil rongsok seperti ini? Apakah yang lain? Masih ada yang mau mencoba? Sudah sampai begini, kamu bahkan tidak mau mencobanya sedikit pun? Apa sebenarnya yang sedang direncanakan wanita ini? Grup Jiang mereka adalah grup multinasional yang sangat ternama, tidak mungkin tanpa alasan yang jelas mengadakan turnamen ini, apalagi di tempat terpencil seperti ini. Mungkinkah mereka sudah menyadari bahwa ada yang aneh dengan diriku? Hadiahnya digandakan lagi. Ditambah lagi 5%. Saham dari Jiang Group untuk pemenang. Aduh, Presiden Jiang, aku pun jadi ingin mencoba. Seorang pahlawan tidak dipandang dari asalnya. Kalau kamu bisa memperbaikinya, hadiah uang dan saham itu akan menjadi milikmu. Kenapa ini? Pintunya tidak bisa dibuka. Sudahlah, hemat tenagamu, orang sepertimu tidak akan bisa ikut turnamen. Bahkan jika para ahli terbaik dari kaum bangsawan zaman dulu dipanggil ke sini, belum tentu mereka bisa memperbaiki mobil rongsok ini. Kamu sangat pandai menahan diri. Kalau begitu aku akan tambah lagi hadiahnya. Aku akan memberikan hadiah tambahan satu lagi. Siapapun yang bisa memperbaikinya. Selain uang tunai dan saham yang tadi, tambahan lainnya adalah kesempatan untuk berkencan dengan aku. Siapa juga yang butuh kencan denganmu? Tapi kamu memang tidak jelek juga sih. Aku akhirnya menunggu sampai hadiah ini tiba. Sepupu, lihat aku menguasai mobil klasik ini dulu, lalu mendapatkanmu. Sepupu, biar aku saja. Aku baru saja mendapatkan sebuah rencana yang matang untuk menguasai mobil klasik ini dengan sangat mudah. Wah, berhasil terbuka. Gila, hebat sekali. Mesinnya menyala. Berhasil menyala. Presiden Jiang? Tapi kalau mesinnya mati begini, apakah tetap dihitung? Aturannya adalah harus bisa menyalakan mobil ini. Kalau menyala lalu mati lagi, maka tidak dihitung. Sekarang aku umumkan, Tuan Kilang gagal dalam tantangan ini. Turun dari mobil. Sekarang aku juga mengumumkan, siapapun yang bisa memperbaiki mobil klasik ini, sebanyak apapun bonus yang diberikan sepupu, aku akan memberikan jumlah yang sama lagi. Sialan. Hai pengemis kecil, sampai saat ini pun, apa kamu masih belum berniat untuk mencoba? Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencobanya? Tantangan ini terdengar sangat membanggakan jika berhasil. Tapi apakah identitasku akan terbongkar? Sudahlah, aku tidak boleh bertindak gegabah. Itu akan mengacaukan rencana besarku. Presiden Jiang, sepertinya tidak ada lagi yang berani mencoba. Jika demikian, maka kompetisi hari ini berakhir sampai di sini. Siapa bilang tidak ada yang berani mencoba? Hanya kamu orang tua. Apakah kamu juga ingin mencobanya? Bukan, aku itu dia. Aku tidak bisa, Paman Chen. Kenapa Anda menarikku ke sini? Aku tidak bisa. Tidak bisa. Kita hanya bisa mencoba segala cara yang tersisa. Jika sewa tempat Paman Chen tidak segera dibayar, maka akademi itu akan ditutup. Anggap saja demi bonus ini, bantulah Paman Chen. Siapa tahu berhasil.
Tidak akan ada kebetulan seperti itu. Paman Chen aku bahkan belum pernah mengemudikan mobil. Aku pergi dulu. Hahaha. Sepupu, kompetisi kalian ini seharusnya memiliki standar bukan? Apakah sembarang orang remeh boleh ikut berpartisipasi? Presiden Jiang, biarkan aku mengusir gembel ini. Tunggu sebentar. Aturan sudah mengatakan, pahlawan bisa datang dari mana saja tanpa memandang status. Tapi gembel ini membuatku kesal saat melihatnya, lagi pula dia pasti akan gagal. Berhasil atau tidak, kita hanya akan tahu jika sudah mencoba. Aku akan berhitung sampai 3, segeralah kemari jika ingin mencoba. 1, 2, 2, Cepat coba. 3. Ayo cepat. Berhenti. Sekali kamu ayunkan palu itu, setidaknya 7 digit dolar akan melayang. Benar-benar orang tak berguna. Sini, aku bantu buka kuncinya. Masuklah. Jangan keluar sampai itu diperbaiki. Lepaskan aku. Kenapa kamu mengunciku di dalam? Lepaskan aku. Sepupu, apa kamu serius akan berkencan dengan pengemis ini? Astaga. Mobilnya mulai bergerak. Kenapa mobil ini bisa bergerak sendiri? Mobil ini melaju sangat kencang. Bagaimana bisa dia jalan sendiri? Menakutkan sekali. Nah anakku, sekarang kita akan dapat uang bonus. Kedai mie milik Paman Chen akhirnya terselamatkan. Paman Chen, aku janji tidak akan pernah masuk ke dalam mobil lagi. Ini sungguh menakutkan. Presiden Jiang, apa kita benar-benar harus memberi bonus kepada orang macam dia? Janji harus ditepati. Sepupu, coba periksa apa pengemis ini berbuat curang. Sepupu Ki, kamu juga jangan mangkir soal uang bonusnya, ya. Sepupu, kamu tidak benar-benar mau berkencan dengannya, kan? Kalah taruhan harus terima kenyataan. Tunggu saja, aku pasti akan membongkar asal-usulmu. Targetnya akhirnya muncul. Saatnya beraksi. Tidak disangka-sangka. Setelah berdandan sedikit, si pengemis kecil ini ternyata lumayan tampan. Bisakah kamu membiarkanku pergi? Aku tidak terbiasa tinggal di sini. Satu meja penuh makanan lezat ini, masa tidak sebanding dengan mangkuk retakmu dan beberapa mantau sisa? Berikan saja bonusnya kepada Paman Chen. Mengenai urusan kencan denganmu, aku menganggapnya hanya bicara santai saja, jangan dianggap serius. Bicara santai? Apa kamu tahu berapa banyak orang di kota naga yang antre untuk berkencan denganku? Untuk bisa bersamaku seperti sekarang, dan makan bersama? Kalau begitu, makan saja dengan mereka. Aku pergi dulu. Kurang ajar. Restoran di bawah semua isinya orang-orangku. Aku sudah memberikan perintah. Jika kamu berani keluar, maka mereka akan membuat perhitungan denganmu. Aku juga tidak cari masalah denganmu. Mengapa kamu menangkapku? Aku tidak peduli siapa dirimu, tidak peduli apakah kamu orang tidak berguna, aku hanya ingin kamu melakukan satu hal untukku. Jika berhasil, angka di cek ini. Isi sendiri, bebas sesukamu. Aku ini hanya seorang pengemis. Bantuan apa yang bisa kuberikan? Aku mau 1,8 detik. Apa? Akselerasi 0 ke 100 km. Memecahkan rekor dunia tertinggi. Bukan begitu. Kamu? Bisakah kamu bicara dengan kata-kata yang bisa kupahami? Di dunia ini, sepertinya hanya kamu yang bisa melakukannya. Nona Jiang,
Kamu tidak mengira terakhir kali aku hanya kebetulan saja bisa menyalakan mobil tua kalian, berarti aku benar-benar mengerti mobil kan? Aku bahkan tidak menyebut soal mobil. Hanya bilang akselerasi 100 km. Dari mana kamu tahu kalau itu soal mobil? Masih mau bilang kamu tidak tahu? Aku... Selesai. Aku anggap kamu sudah setuju. Masa depan grup Jiang kami bergantung padamu. Nona Jiang, kamu... Tunggu, ini tidak benar. Minuman ini ada masalah, cepat keluarkan sekarang. Sepupu, mari kita berkencan. Gilang, jangan sentuh aku. Sepupu, aku sudah mengajakmu ratusan kali, bahkan untuk makan saja sulit sekali. Pengemis kecil ini, yang terlihat seperti orang bodoh, malah kamu bela sampai seperti ini. Kamu menuangkan arak, dan makan bersamanya, kamu membuat sepupumu ini merasa sangat sedih loh. Gilang, lepaskan. Aku tegaskan sekali lagi. Perbuatanmu ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Dan juga, Kenapa kamu bisa bersamanya? uang bisa membeli segalanya, Presiden Jiang, maafkan saya. serta orang-orang di lantai bawah itu. Sama seperti dia, semuanya sudah menjadi orangku. Hahaha, kemarilah. Jangan sentuh aku, jauhkan tangan kotor kalian dariku. Baiklah, tidak usah buru-buru. Setelah kita selesai berkencan, aku akan membawamu ke hotel. Lepaskan dia. Aku hampir melupakanmu. Tapi ternyata kamu berlagak jadi pahlawannya? Habisi dia untukku. Jika dia tidak beres, maka aku yang akan menghabisimu. Ah, baik. Sekarang kita berada di restoran berputar lantai paling tinggi di hotel ini. Kalian pilih sendiri untuk melompat, atau mau aku yang mendorong kalian turun? Sekarang juga aku akan melemparmu ke bawah. Ampun, mohon ampun. Maafkan saya. Ini adalah lantai paling atas. Aduh, Minta maaf pada Nona Jiang. Nona Jiang. Saya bukan manusia, saya sungguh bersalah. Ini semua karena kilang bajingan itu yang menjebak saya. Saya salah, saya sungguh bersalah. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak minta maaf? Kamu pengemis kecil? Jangan berpikir kalau dirimu itu hebat. Ingin aku minta maaf? Tidak akan? Nona Jiang, tangan mana yang baru saja dia gunakan untuk menyentuhmu? Tangan kanan. Dan juga tangan kiri. Baiklah, Tuan, ampuni saya. Saya mohon ampun. Sepupu, cepat suruh dia berhenti. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. jika ada hari lain kali, akibatnya tidak akan sebatas tangan saja. Cabut rumput sampai ke akarnya, mau memotong yang atas atau memotong yang bawah, silakan kamu pilih sendiri. Atas ataupun bawah tidak boleh. Aku ingin keduanya tetap ada. Aku tidak berani lagi, sepupu. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi ke depannya. Enyahlah, Aku akan pergi membayarkan tagihanmu. Nona Jiang, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Kamu tenang saja. Mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggumu. Kalian masih berani kembali. Keponakan Lu, keahlian yang hebat. Keponakan Lu, sudah lama tidak berjumpa. Siapa kamu? Paman Chen, kenapa kamu kemari? Paman Lin, kalian saling kenal? Bukan sekadar kenal, aku bahkan adalah saudara angkat ayahnya. Kamu... Siapa orang ini sebenarnya? Katanya dia saudara angkat ayahku, tapi aku belum pernah melihatnya sama sekali. Paman Chen hari ini juga bersikap sangat tidak biasa. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku tidak boleh gegabah mengungkapkan identitasku.
Semua ini sangat mencurigakan. Anda pasti salah orang. Paman Chen mengenalku dengan sangat baik, dia bisa memberi kesaksian untukku. Aku hanyalah seorang pengemis kecil, pengemis biasa yang tinggal di kawasan kumuh pinggiran kota. Siapa sangka, anak dari Lu Yuanshan, ternyata sangat hebat dalam menahan diri. Selama 5 tahun penuh berpura-pura menjadi pengemis, tanpa ada celah sedikit pun. Lu Yuanshan? Kamu adalah anak dari Lu Yuanshan? Tidak menyangka, kan? Teknisi reparasi nomor 1 di dunia, putra dari Lu Yuanshan, saat ini sedang berkencan denganmu. Nona Jiang, jangan dengarkan omong kosongnya. Paman Chen, siapa sebenarnya orang ini? Aku tidak begitu mengerti apa yang dia bicarakan. Kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu yang bisa kamu mengerti. Lu Chenzhou, aku berada di sisimu dan mengelola kedai mie selama bertahun-tahun, berusaha keras dengan segala cara untuk mendekatimu, hanya untuk menunggu. Suatu hari nanti, kamu akan memamerkan kemampuan unik dari keluarga Lu kalian untuk memastikan bahwa kamu benar-benar putra dari Lu Yuanshan. Paman Chen, kamu. Apa yang kalian inginkan? Semua orang mengira kamu sudah tiada, atau mungkin hilang bersama dengan ayahmu. Hanya aku yang yakin bahwa kamu masih hidup. Aku sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencarimu selama ini. Akhirnya, aku berhasil menemukanmu. Kamu bicara sembarangan. Ayahku hanya menghilang saja. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Tim balapku juga membutuhkanmu. Tidak mungkin aku mau bekerja untuk tim balapmu. Aku tidak mempercayai kalian. Bukan itu saja, aku juga butuh kunci pas warisan leluhur keluargamu. Aku ada gunanya dengan benda itu. Nona Jiang, mari kita pergi. Jangan dikejar. Keahliannya itu, bukannya kamu sudah lihat sendiri, bahkan 100 orang seperti kita. Bukanlah tandingannya. Jadi kita biarkan saja dia kabur begitu saja? Gunakan strategi cerdas. Sama seperti caraku menangani ayahnya dulu. Kenapa kita harus lari? Cari tempat aman dulu untuk sembunyi. Jika tidak, akan sangat berbahaya. Bagaimana kalau ke kantor kita? Jangan, di sana sekarang juga tidak aman. Ini tempat apa? Ini adalah Paman Chen, ruang bawah tanah di belakang kedai mie. Paman Chen? Paman Chen adalah anak buah Paman Lim, kamu sudah gila? Tempat yang paling berbahaya, justru yang paling aman. Di sini adalah rumahku, dan juga markas rahasiku. Hanya aku sendiri yang tahu tempat ini. Selama bertahun-tahun, aku sesekali menginap di sini. Sesekali? Sebagian besar waktu lainnya, aku tinggal di jalanan untuk mengamati situasi. Hanya dengan cara ini, aku bisa terlihat seperti pengemis. Kamu benar-benar anak Lu Yuanshan? Ya, Kenapa kamu berpura-pura jadi pengemis? untuk menyelidiki kebenaran di balik hilangnya ayahku. Tempat terakhir kali dia muncul adalah di daerah permukiman kota ini. Ini adalah semua data yang berhasil kukumpulkan selama 5 tahun ini. Hanya dengan bukti-bukti ini, belum cukup untuk menemukan penjahatnya. Benar, karena itu, aku terus menunggu satu kesempatan. Jadi, semuanya sudah ada dalam rencanamu? Awalnya aku berniat menunggu sampai akhir tahun ini di turnamen tantangan global untuk menampakkan diri. Turnamen ini diikuti oleh semua insinyur paling top di seluruh dunia. Ini adalah kompetisi idaman bagi siapapun, tidak terkecuali dia. Si penjahat yang sudah membuat ayahku tiada. Pertemuanmu denganku? Apakah juga masuk dalam rencanamu? Tidak, kamu bukan bagian dari itu. Kunci Inggris ini, apakah benar-benar hanya sekadar alat? Ini bukan sekadar alat, tapi hasil karya seumur hidup ayahku, sekaligus kunci untuk mewarisi keluarga Lu. Kunci? Ini bukan sekadar emas murni, melainkan logam paduan khusus yang ayahku sebut sebagai logam ajaib. Di dalamnya terdapat campuran berbagai elemen logam yang sangat langka. Bagian dalamnya adalah struktur kristal tingkat nano. Struktur nano? Apa kegunaannya? Banyak sekali hal yang bisa dilakukannya. Aku yakin kamu juga sudah melihatnya. Ayahku bilang, ini bukan sekadar kunci Inggris saja, tapi juga sebuah jembatan komunikasi, bahkan bisa membentuk struktur medan magnet yang bisa dikendalikan. Ini benar-benar teknologi masa depan yang revolusioner. Ayahmu adalah seorang jenius. Jenius? Justru karena dia jenius, hal itu mengundang ketamakan dan fitnah.
Bisa beritahu aku, apa yang terjadi selama 5 tahun ini? Ayahmu, Lu Yuanshan, ketidakadilan seperti apa yang dia terima? 5 tahun yang lalu, grup Lu menerima sebuah proyek rahasia tingkat negara. Ayahku adalah kepala teknisinya. Suatu malam, tiba-tiba dia ditelepon seseorang, memintanya pergi ke gedung laboratorium pinggir kota untuk menangani sebuah keadaan darurat. Setelah ayahku sampai di sana, dia beserta mobilnya menghilang tanpa jejak. Di tempat kejadian hanya ada serpihan yang tidak bisa dilacak. Dan beberapa bekas benturan. Keterangan resmi menyatakan, ayahku melarikan diri membawa rahasia, mengalami kecelakaan dalam perjalanan, dan tidak diketahui keberadaannya. Sejak saat itu, grup Lu hancur total, dan reputasi ayah pun hancur lebur. Sudah saatnya ketidakadilan terhadap paman Lu dibersihkan. Ayah, tolong bertahanlah sebentar lagi. Putramu membawa kuncimu, datang untuk membawamu pulang. Bos mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu. Tidak apa-apa, dia tidak akan lari jauh. Lu Chenzhou sudah bersabar selama 5 tahun. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimana kalau aku suruh orang-orang kita untuk mencari di seluruh kota lagi? Tidak perlu. Dia akan kembali dengan sendirinya. Benarkah? Karena ayahnya masih ada di tanganku. Haha, bos memang sangat hebat. Kamu dengar itu? Ayahku ternyata masih hidup. Kamu tenanglah sedikit. Ini mungkin jebakan yang mereka gali. Orang bernama Lin Mo ini sangat licik. Tidak bisa. Meskipun itu jebakan, aku harus tetap pergi. Tenangkan dirimu. Kamu sudah menunggu 5 tahun. Jangan sampai gegabah. Selama 5 tahun ini, aku memimpikannya setiap malam. Hanya dengan bukti-bukti yang ada sekarang, belum cukup untuk membuktikan ayahmu dihabisi oleh Paman Lin. Meskipun bukan dia pelakunya, ini pasti ada hubungannya dengan dia. Aku harus menemuinya sekarang juga. Bagaimana kamu mau menemuinya? Datang seorang diri? Apa kamu tahu seberapa besar kekuatannya? Aku punya ini. Hanya mengandalkan ini, sangat tidak cukup. Aku akan membantumu. Apa? Aku bantu menyelidiki ketidakadilan terhadap ayahmu. Tapi kamu harus menjanjikan satu hal padaku. Katakanlah, Akselerasi 100 km dalam 1,8 detik. Bantulah aku memenangkan turnamen tantangan global. setuju. Setuju. Inilah mobil balap perusahaan kami, yang merupakan produk rahasia tingkat tinggi. Tidak disangka, grup Jiang dan kekuatan grup Lu setara satu sama lain. Mobil ini baik dari segi penampilan, maupun dari segi desainnya, semuanya berada di tingkat puncak dunia. Namun jika ingin mencapai kecepatan 100 km dalam 1,8 detik, hanya mengandalkan desain saja tidak cukup. Insinyur grup Lu, Tuan Muda Lu, bukankah itu sebabnya kami mengundang Anda ke sini? Mobil ini sangat luar biasa. Jika ingin saya melakukan modifikasi, saya punya beberapa syarat. Kamu benar-benar tahu kapan harus memilih waktu, katakanlah. Status saya sekarang istimewa. Untuk mencegah orang lain menghabisi saya ingin Anda selalu berada di sisi saya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu sekarang Anda bisa mulai memodifikasinya. Hei, untuk apa Anda mengambil kunci Inggris itu? Tentu saja untuk memodifikasi mobil balapnya. Kenapa kamu mengambil kunci Inggris? Untuk memodifikasi mobil balap. Aku serius, Tuan Muda Lu. Ini mobil seharga puluhan juta dolar. Mobil ini untuk balapan? Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Kalau kamu tidak mau memperbaikinya, anggap saja kata-kataku hari ini tidak pernah kuucapkan. Jika kamu ingin mobil balap ini mencapai 100 km dalam 1,8 detik, maka jangan banyak bertanya. Silakan, modifikasi saja. Sudah, modifikasinya selesai. Kenapa tadi ada kilatan cahaya putih? Apa aku yang salah lihat? Cahaya apa? Kenapa aku tidak melihatnya? Kamu salah lihat kali. Ya sudahlah kalau begitu. Kamu yakin modifikasinya sudah selesai? Masuklah dan coba injak gasnya. Mesinnya benar-benar terasa berbeda. Masa depan grup Jiang masih ada harapan. Sepertinya kedua orang ini lebih sulit dihadapi daripada dugaanku. Aku harus menggunakan beberapa taktik. Sekarang,
Lu Chenzhou terus mengikuti Jiang Jianyue. Sulit sekali untuk mendekat. Aku punya satu cara. Kita bisa menggunakan identitas pihak investor. Untuk mengadakan rapat, mengundang Jiang Jianyue hadir, sehingga memisahkan mereka berdua. Saat itu tiba, tidak akan ada yang melindungi Lu Chenzhou lagi. Jiang Jianyue. Aku juga punya cara untuk menghadapinya. Cara itu bagus. Presiden Lin, Anda harus segera mengundangnya. Lebih cepat, lebih baik. dimengerti? Serahkan saja padaku. Grup Lin menggunakan identitas investor untuk mengundangku. Sepertinya akhirnya mereka tidak tahan lagi untuk berbuat sesuatu. Ini jelas sekali sebuah jebakan. Ingin memaksa kita berpisah. Ikutlah denganku. Kamu menyamar sebagai asistenku. Dengan begitu mereka tidak akan curiga. Apa ini akan berhasil? Tidak ada cara lain lagi. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Lagi pula, aku juga ingin tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Baiklah kalau begitu. Maaf membuatmu menderita, Tuan Muda Lu, isilah formulir lamaran kerja ini. Aku ini tuan muda terhormat, dan kamu menyuruhku mengisi ini? Setelah mengisi ini dan rapat selesai, aku akan mentraktirmu makan besar. Sudahlah, baik. Jiang Jianyue. Grup Lin, pertemuan dengan grup Jiang ini, sepertinya tidak perlu melibatkan orang luar, bukan? Wah, bukankah ini pengemis yang waktu itu? Hanya karena kamu kebetulan bisa memperbaiki mobil itu, kamu benar-benar merasa diri penting sekarang? Apa hakmu untuk duduk di sini? Mohon maaf, Presiden Lin, aku lupa memberitahumu sebelumnya. Sekarang Lu Chenzhou sudah menjadi asisten presiden di grup Jiang. Membawanya ke pertemuan ini, seharusnya tidak melanggar aturan, kan? Si jelata kini merasa jadi bangsawan. Kalau begitu, silakan duduk. Aku adalah asisten grup Jiang. Hari ini, aku yang akan bertugas mencatat notulen rapat perusahaan ini. Benar-benar sembarang orang. Bisa menyelinap masuk jadi asisten? Sepupu, ada pekerjaan sebagus ini, kenapa tidak mengatakannya padaku? Kamu sungguh tidak setia kawan. Kita di sini untuk urusan bisnis. Tuan Qi, mohon jangan bicarakan hal-hal di luar topik. Tuan Qi, setiap ucapan dan tindakanmu akan kucatat dalam laporan. Tolong jaga sikap dan bicaramu. Kudengar Presiden Jiang sedang memodifikasi mobil balap untuk meningkatkan kecepatannya hingga 1,8 detik per 100 km. Apa itu benar? Memang benar begitu. Presiden Jiang harusnya tahu bahwa mobil balap grup Jiang juga merupakan properti dari grup Lin milik kami. Sebelum melakukan modifikasi, bukankah seharusnya kamu mendapatkan persetujuan dari kami dahulu? Benar sekali. Lagi pula, meningkatkan mobil balap hingga 1,8 detik adalah proyek yang sangat besar. Jika melakukan kesalahan sedikit saja, mobil itu akan hancur tidak berguna. Mohon maaf, Presiden Lin. Saya sudah memodifikasi mobil balap tersebut, dan segala masalah kualitas yang muncul akan menjadi tanggung jawab saya sendiri. Presiden Jiang sungguh punya nyali, tapi hanya dengan perkataanmu saja, itu tidak bisa meyakinkanku. Bagaimana kalau begini, aku akan menyediakan mobil balap untukmu, lalu biarkan teknisimu memodifikasinya. Jika kualitasnya memenuhi standar, maka masalah hari ini tidak akan aku perpanjang lagi. Jika tidak, Presiden Jiang, kamu harus menghadapi tuntutan ganti rugi yang sangat besar loh. Presiden Lin, bukankah sebelumnya kita sudah bernegosiasi bahwa setiap modifikasi yang menguntungkan balap mobil, Anda sudah menyetujuinya? itu jika dilakukan oleh insinyur yang ternama. Bagaimana jika Presiden Jiang salah menilai, lalu menemukan insinyur yang tidak terpercaya? Apakah kalian bisa bertanggung jawab? Saya adalah insinyur modifikasi balap mobil. Saya menyetujui persyaratan Anda, tapi dengan syarat, Grup Lin harus menyediakan sebuah mobil balap yang sah dan sesuai regulasi. Mana ada hak pengemis kecil sepertimu untuk bicara? Hilang. Maksudmu, aku mencari seorang pengemis untuk menjadi asistenku?
Tentu saya tidak berani. Tidak masalah. Kami bisa menyediakan sebuah mobil balap yang sesuai regulasi. Tapi, kalian juga harus menyerahkan 10 juta dolar. Sebagai jaminan. Grup Jiang sudah tidak punya banyak uang lagi. Aku ingin lihat bagaimana kalian mengatasinya. Apa? 10 juta dolar? Grup Jiang sudah kesulitan finansial? Mana ada uang lebih untuk membayar uang muka? Tidak masalah, bawakan kontraknya. Lu Chenzhou, kamu sudah gila. Baiklah. Cilang, siapkan kontraknya. Baik, Presiden Lin. Saya akan menyiapkan kontrak untuk Anda. Presiden Lin, kontraknya sudah siap. Silakan kedua belah pihak menandatanganinya. Sepupu, sayang sekali. Setelah menandatangani kontrak ini, kamu pasti akan kalah. Tidak ada jalan mundur lagi. Satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk menutupi kekurangan 10 juta dolar itu. Lu Chenzhou, aku mempertaruhkan segalanya padamu. Sepupu, jika kamu mau berkencan denganku, 10 juta dolar ini bisa kupinjamkan padamu dulu. Uang bukan masalah. Nona Jiang, mari kita pergi. Silakan pergi, saya tidak akan mengantar. Sekarang repot sudah, kemana aku harus mencari 10 juta dolar? Jika kamu mempercayaiku, jangan bertanya terlalu banyak. Aku punya caraku sendiri. Ya sudah, kalau begitu. Aku sudah bekerja seharian ini, bukankah seharusnya kamu memberiku upah? Mana ada gaji harian? Aku akan membayarmu bulan depan saja. Efisiensi kerja grup Lin benar-benar tinggi ya. Itu hanya dilakukan untuk memberikan tekanan kepada kita. Presiden Jiang, apakah 10 juta dolarnya sudah siap? Jika Presiden Jiang ingin meminjam padaku sekarang, masih boleh-boleh saja. Ini adalah seluruh saham dari grup Lu. Aku bersedia menggunakan ini sebagai jaminan. Presiden Lin, ekuitasnya asli, bernilai 1 miliar dolar. Tuan Muda Lu menggunakan 1 miliar dolar untuk jaminan 10 juta dolar, sungguh pria yang sangat luar biasa. Bukankah ini mobil saat ayahku mengalami musibah dulu? Bagaimana, Tuan Muda Lu? Apa kamu yakin bisa memperbaikinya? Mobil ini terlihat biasa saja. Hanya ada beberapa retakan. Sangat mudah untuk memperbaikinya. Kenapa Presiden Lin memilih mobil sesederhana ini? Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Jika aku memperbaikinya, kemungkinan besar aku akan kehilangan petunjuk penting. Jika tidak diperbaiki, saham grup Lu akan jatuh ke tangan grup Lin. Benar-benar rencana yang sangat licik. Biarkan aku mempertimbangkannya sebentar. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Bukankah mobil tua yang kamu perbaiki sebelumnya jauh lebih sederhana dari ini? Pengemis tetap saja pengemis. Hal sesederhana ini saja tidak bisa. Sepertinya terakhir kali kamu hanya beruntung saja, seperti keberuntungan murni tanpa keahlian. Bagaimana jika aku saja yang memperbaikinya? Tunggu dulu, Presiden Jiang. Mobil balap ini telah dimodifikasi oleh Tuan Muda Lu. Untuk menguji kemampuannya, mobil balap ini tentu saja harus diperiksa oleh Tuan Muda Lu. Lihatlah si pengemis itu terpaku di sana. Modifikasi mobil ini sepertinya sudah gagal total. Sepertinya mendiang ayahku, demi menyimpan bukti, telah menyembunyikan alat perekam perjalanan di sini.
Aku akan segera memperbaikinya. Itu akan sangat bagus. Silakan dimulai. Selesai. Setelah sekian lama baru menyadari sesuatunya, masih berani memodifikasi mobil balap? Lu Chenzhou, kamu benar-benar membuatku takut. Bagus, Tuan Muda Lu ternyata masih punya sedikit kemampuan. Saham ini kukembalikan padamu. Oh, benar juga. Minggu depan, aku akan mengadakan sebuah pertandingan latihan. Nanti, Presiden Jiang bisa bersaing secara adil di lintasan balap. Dendam ayahku, aku pasti akan menuntut balas. Minggu depan nanti, aku akan mengadakan sebuah pertandingan latihan. Saat itu, aku akan mengundang Mudan, banyak pembalap hebat lainnya untuk berpartisipasi. Pada saat itu, aku ingin kamu menggunakan mobil balapmu untuk menabrak mobil balap milik Jiang Jianyue. Ini ada 10 juta dolar. Ambillah ini, anggap saja sebagai biaya kompensasi atas hancurnya mobil balap itu. Rencana ini sangat bagus. Bahkan jika kendaraannya tidak hancur, mobil tersebut membutuhkan bahan baku khusus, yang setidaknya membutuhkan waktu 1 bulan, baru bisa diproduksi kembali. Pada saatnya nanti, bahkan jika Tuan Muda Lu memiliki kemampuan perbaikan yang luar biasa, dia tidak akan bisa menciptakan bahan bakunya. Grup Jiang. Grup Lu, lambat laun akan menjadi milik keluarga Lin kita. Sudah berapa kali saya katakan? Teknologi teknik dari grup Lu tidak akan dibocorkan. Berapapun harganya tidak akan dijual. Presiden Lu, mobil balap Lu, dan mobil modifikasi yang Anda tangani, selalu bisa menjadi juara 1 dalam balapan? Apa ini tidak masalah? Teknologi modifikasi itu sepenuhnya bergantung pada keahlian sendiri. Jika ingin jadi nomor 1, telitilah dan buatlah teknologi sendiri. Jika bukan karena kunci Inggris ini, mungkin grup Lu tidak akan pernah ada. Tapi gara-gara kunci Inggris ini juga, masalah yang datang tidaklah sedikit. Setelah modifikasi ini selesai, aku akan membuang kunci Inggris ini. Ternyata dulu ayah tewas karena ditabrak. Kalau begitu sekarang, kita harus mencari tahu siapa yang menggunakan mobil ini. Jianyue, bantu aku memeriksa siapa pengguna mobil ini 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, orang di desa kota ini yang sanggup mengendarai mobil seperti ini, tidak lebih dari 3 orang. Serahkan saja padaku. Minggu depan ada turnamen latihan global. Aku sudah melihat daftar pesertanya. Di sana mencakup para pembalap ternama dunia. Aku ingin ikut berpartisipasi. Pertandingan yang diadakan oleh Lin, itu pasti memakan banyak uang. Tentu saja, terlebih lagi untuk menyelenggarakan latihan balap. Belum ada sponsor dari pengiklan. Ini sudah pasti akan merugi. Grup Lin tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Pasti ada masalah di balik ini, jangan ikut. Aku pun tahu itu, pasti ada yang tidak beres di sini. Tapi jika tidak ikut, aku khawatir mereka akan memegang kelemahanku. Sekalian saja manfaatkan kesempatan ini untuk mencoba kecepatan mobil balap ini. Karena tekadmu sudah bulat, pergilah kalau begitu. Tidak kusangka, ternyata Presiden Jiang juga seorang pembalap. Aku punya tim pribadiku sendiri dan sudah beberapa kali menjuarai kompetisi nasional. Nona Jiang benar-benar sangat hebat di usia muda. Sepupu hari ini sungguh terlihat memesona. Sampai jumpa di arena balap nanti, aku tidak akan mengalah padamu. Sepupu Ki tidak perlu rendah hati. Ayo kita tentukan pemenangnya di arena balap nanti. Kok bisa-bisanya ada pengemis di tempat ini? Jaga ucapanmu baik-baik. Dia adalah penyiar arena yang aku undang secara pribadi. Kalau sepupu mengundang penyiar yang seperti ini, hati-hati saja nanti dia bisa menjerumuskanmu. Hei, Sepupu Ki, jangan terlalu percaya diri dulu. Kalau kamu kalah nanti, kamu akan sangat dipermalukan.
Kenapa? Apa Presiden Qi kemarin tidak mandi? Sepupu Qi, kalau kamu seperti ini, bagaimana caranya kamu akan naik ke panggung nanti? Kalian tidak perlu ikut campur. Benar-benar rasakan itu. Kepada seluruh peserta kompetisi, mohon segera bersiap di arena. Kondisiku hari ini sangat baik, tunjukkan semua kemampuan kalian. Presiden Jiang, silakan jawab jika mendengar. Diterima, sinyal dalam kondisi baik. Mobil balapnya sudah dimodifikasi, sehingga akan ada sedikit perbedaan dari kebiasaan mengemudi biasanya. Jika diperlukan, Penyiar ini cukup profesional juga ya. semoga beruntung. Selesai. Ganti. Hitung mundur pertandingan dimulai. Presiden Jiang, jangan mulai terlalu cepat. Jika tidak, itu akan memicu. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar dengan jelas. Cepat kendalikan kecepatannya. Sebentar lagi akan ada tikungan. Presiden Jiang Jianyue akan segera berbelok, cepat injak remnya. Udah waktunya berbelok, cepat injak gasnya. Mobilku. Akhirnya sampai juga. Akselerasi 100 km dalam 1,8 detik. Inilah kecepatan yang selama ini aku impikan. Presiden Jiang, tolong lain kali jangan mengebut dan melakukan drifting. Jika mengemudi tidak hati-hati, keluarga yang akan menanggung kesedihannya. Ya, aku mengerti. Jangan mengajari seorang juara apa yang harus dilakukan. Cara mengemudi sepupuku ini memang sangat liar. Tapi, hanya mengandalkan kecepatan tidak akan membuatmu menang. Berhubung waktu masih awal, tidak ada salahnya aku menemanimu bermain sebentar. Saat-saatnya tiba. Lu Chenzhou, Kilang sudah mulai mengejar. Di lintasan latihan ini, aku tidak boleh membiarkan Kilang mendapatkan posisi pertama. Presiden Jiang, kamu tenanglah sedikit. Mobil balapnya hanya bisa meningkatkan performa hingga titik maksimal dalam sekejap. Kita sebaiknya menunggu saat yang tepat, kita punya kesempatan untuk menyalipnya. Di atas sirkuit balap, aku tidak pernah takut pada siapapun. Kilang, jangan lupakan urusan kita. Iya, aku tahu. Aku mengerti. Berisik sekali kamu ini. Sepupu, permainan akan segera berakhir. Sepupu, ucapkan selamat tinggal pada mobil balap kesayanganmu. Presiden Jiang, tujuan Kilang bukan untuk menjadi juara pertama, melainkan untuk menghancurkan mobil balap kita. Apa? Dia berniat menabrakku? Dia benar-benar sudah gila. Kenapa setirnya tidak bisa digerakkan? Ya, untung saja aku menggunakan kunci Inggris ini untuk membatasi pergerakan Kilang. Jika tidak, akibatnya akan sangat buruk. Tak disangka sepupu sangat rendah, sampai-sampai menggunakan taktik yang sangat hina. Ada apa denganmu, Kilang? Mengapa tidak menabraknya? Aku juga tidak tahu mengapa. Roda kemudiku tidak bisa digerakkan. Aneh sekali. Tidak berguna. Hanya bisa merusak segalanya. Apa gunanya aku memeliharamu? Terima kasih banyak kepadamu, Lu Chenzhou. Kali ini kecepatan mobilnya benar-benar mencapai 100 km dalam 1,8 detik. Itu masalah sepele. Meskipun kecepatan mobil sudah meningkat, tapi kemampuan mengemudimu masih harus diperbaiki. Kalau begitu, pada final berikutnya, aku masih membutuhkanmu untuk menjadi asisten navigasiku. Masalah kecil. Tapi mereka berdua, karena belum mencapai tujuannya, pasti tidak akan tinggal diam begitu saja. Aku tidak tahu di waktu berikutnya. Apakah mereka akan mencari gara-gara lagi? Kita harus melakukan persiapan lebih lanjut. Aku ingin memodifikasi mobil balapmu juga. Desain seperti apa kali ini? Sesuai dengan kebiasaan mengemudimu, aku akan mendesainnya khusus untukmu. Tak disangka kamu punya kemampuan ini. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih banyak. Ayo pergi.
Tak disangka, anak Lu Yuanshan ternyata sangat menyulitkan. Presiden Lin, bagaimana rencana kali ini? Kamu, dan juga Kilang. Lakukan segala cara. Sebelum babak final, buatlah mobil Jiang Jianyue hancur total. Presiden Lin, sepertinya tingkat kesulitannya tidak mudah. Jiang Jianyue selalu menjaga mobil itu dengan ketat. Lagi pula, si bocah Lu Chenzhou ini juga terus mengawasi. Aku tidak peduli, asalkan tugas selesai. Uang bukan masalah. Jika tugas tidak selesai, kamu tidak perlu jadi asistenku lagi. Presiden Baik, Lin, kami akan segera mengerjakannya. Lakukan dengan bersih dan rapi. Jangan tinggalkan bukti apapun. Cepat pergi. Kenapa masih bengong saja? Di pertandingan latihan terakhir, Kilang ingin merusak mobil balap kita. Jika saja mereka, Lu Chenzhou, aku baru sadar, kamu punya banyak keahlian. Asisten, penyiar, teknisi, kamu ahli dalam segala hal. saat ayah masih hidup, beliau sering membawaku ke tim balap. Seluruh kemampuanku ini juga dipelajari darinya. Presiden Jiang, jangan lupakan kesepakatan di antara kita. Balas dendam atas kematian ayahku masih belum kutuntaskan. Kamu bisa mempercayai orang-orangku sepenuhnya. Mobil balap ini sudah kuperkuat secara khusus. Serta berdasarkan situasi pertandingan latihan, aku telah melakukan penyesuaian khusus. Oh, penyesuaian apa? Aku sudah mengoptimalkan kembali struktur sasis mobil balap ini, sehingga saat melaju dengan kecepatan tinggi dan melewati tikungan, dia bisa menjadi lebih stabil. Aku juga mendesain ulang struktur anti peluru ini. Benturan biasa tidak akan bisa merusaknya sama sekali. Gus, bagus. Aku bertekad untuk memenangkan babak final. Nona Jiang, aku dengar dalam babak kualifikasi kali ini, kamu berhasil meraih posisi pertama. Selamat ya. Oh, ternyata Tuan Muda Lu juga ada di sini. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Paman Chen, mengingat Anda pernah membantuku di masa lalu, mulai sekarang urusan kita sudah selesai. Aduh, Tuan Muda Lu, aku juga melakukan ini demi menafkahi keluarga. Bisnis kedai mie itu lesu selama bertahun-tahun. Aku terpaksa melakukannya. Kedatanganku hari ini hanya untuk merayakan keberhasilan kalian. Datanglah makan di kedai mie milikku, gratis. Ayolah kita makan. Saat waktunya tiba, mobil balap kalian tidak akan selamat. Kebetulan perutku terasa agak lapar, mari kita pergi bersama. Paman Chen, menurutku kita tidak perlu buru-buru makan mie. Setelah Presiden Jiang berhasil meraih juara dunia, baru kita makan mie itu juga belum terlambat. Tuan Muda Lu, ini berarti kamu tidak menghargai aku, Chen tua ini. Bukankah hanya makan semangkuk mie, tempatnya tepat di seberang sana, tidak akan membuang banyak waktu? Lu Chenzhou, Paman Chen benar. Hanya makan semangkuk mie tidak akan jadi masalah. Ayo pergi bersama. Paman Chen, dulu ayahku mengalami kecelakaan di tempat ini. Kedai mie Anda ada di sini, seharusnya Anda juga berada di lokasi kejadian. Tuan Muda Lu, itu semua kejadian 20 tahun yang lalu. Aku sudah tua, ingatanku tidak begitu jelas. Paman Chen, kecelakaan mobil tahun itu, ayahku tiada dengan penuh tanda tanya. Jika Anda tahu sesuatu, cepat katakan sejujurnya. Tuan Muda Lu, waktu itu saya sibuk di toko, saya tidak terlalu memperhatikan kejadian di luar. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Tunggu dulu. Paman Chen, Anda seharusnya tidak asing dengan mobil ini, kan? Mobil yang membuat ayahku tiada dulu adalah mobil ini. Anda pasti tahu sesuatu. Sepertinya saya ingat sedikit, tapi saya juga tidak begitu yakin. Paman Chen, jika Anda tahu sesuatu, cepat katakan saja. Anda tahu betul bagaimana hidupku selama 5 tahun ini. Setiap hari aku menyamar jadi pengemis di sini. Apakah Anda tega melihatnya? Paman Chen, ayah dari Lu Chenzhou tiada dengan tidak adil. Jika Anda tahu sesuatu, segera katakan. Saat ini saya sudah mulai menyelidikinya. Jika Anda masih ragu, ketika waktunya tiba, Paman Chen, Anda juga akan ikut terseret. Huf, karena situasinya sudah seperti ini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Dulu, Linmo memberiku banyak uang, katanya aku harus membantunya melakukan sesuatu. Dia menyuruhku untuk menunggu waktu yang tepat, kemudian meletakkan barang tertentu di lokasi yang sudah ditentukan. Baru kemudian aku menyadari dia merusak kabel listrik di area ini, sehingga kamera pengawas mati karena tak ada daya. Sudah kuduga Lin mau bajingan, itu dalangnya. Aku pasti akan membawanya ke pengadilan. Sayang sekali dulu, pikiranku tertutup oleh keserakahan, hingga akhirnya aku melakukan kesalahan besar. Paman Chen, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Lu Chenzhou, sekarang kita sudah mendapat petunjuk baru. Kita selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Benar. Aku harus membuat Linmo atas segala tindakannya
membayar semuanya. Nona Jiang, Tuan Muda Lu, asalkan ada sesuatu yang bisa kubantu, katakan saja, jangan sungkan. Apapun akan kulakukan demi menebus kesalahan yang aku buat di masa lalu. Paman Chen, saat ini memang benar saya membutuhkan kerjasama Anda. Lin Mo tidak tahu kalau kita sudah mengetahui kebenarannya, dia pasti akan merencanakan sesuatu lagi nantinya. Saat dia menghubungimu, Anda cukup tetap berhubungan dengannya saja. Jika terjadi sesuatu, Anda harus segera memberitahu saya. Baik, katakan saja, apapun perintah Anda. Karena sudah seperti ini, lebih baik kita pergi makan semangkuk mie dulu, baru memikirkan langkah selanjutnya. Aduh, aku hampir lupa. Lin Mo menyuruhku membawa kalian untuk makan mie di kedai itu, lalu mengutus orang untuk merusak kendaraan kalian, supaya kalian tidak bisa ikut kompetisi. Keterlaluan sekali. Sangat jahat. Baiklah. Kalau begitu kita gunakan saja strategi menjebak balik dirinya. Paman Chen, kamu segera telepon dan beritahu dia kita sedang makan di kedai mie dan minta mereka datang ke sini. Mana bisa begitu? Orang-orang itu akan menghalalkan segala cara. Lebih baik kita pergi naik mobil saja. Tuan Muda Lu, kita semua bukanlah tandingan mereka. Seandainya terjadi keributan, risikonya akan sangat berbahaya. Tidak apa-apa, aku justru takut jika mereka tidak datang. Aku sudah menunggu selama 5 tahun, dendam ini pasti akan aku balaskan dengan tuntas. Paman Chen, lakukan saja sesuai perintahku. Baik, baik, baik. Saya telepon sekarang. Oh, dia ingin menggunakan kunci Inggris ini. Halo? Mereka sudah di kedai mie sedang makan. Cepat kirim orang-orang ke sini. Baik, kamu awasi mereka terus. Saya akan kirim orang ke sana sekarang. Baik, baik, baik. Mereka akan segera datang. Presiden Jiang, nanti saat mereka datang, kamu sembunyi saja dulu, biar aku yang menghadapi mereka. Bagaimana bisa begitu? Aku bukan orang yang lemah, aku ingin bersamamu. Turutilah aku. Kali ini mereka datang dengan persiapan matang. Aku tidak ingin melihatmu sampai terluka sedikit pun. Ya sudah. Tapi kamu harus berhati-hati. Hei, sepupu, sepertinya mobilmu ini bakal segera rongsok. Kilang, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Chenzhou, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu tadi pergi makan mie? Aku sudah lama menunggumu di sini. Katakan, mengapa kamu membongkar mobil balap itu? Aku membantu sepupu memodifikasi mobil balapnya. Jangan berbohong, rencanamu dan Lin Mo. Kami semua sudah mengetahuinya. Bicara. Sebenarnya apalagi rencana licik Lin Mo? Aku tidak tahu apa-apa. Kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika tidak bicara? Jika hari ini kamu tidak menjelaskan semuanya, jangan harap bisa pergi dari sini. Lu Chenzhou, hadapi ini. Cilang, dasar kamu, Cilang. Beraninya kamu mencoba merusak mobil balapku. Kamu bahkan berani bersikap kasar pada Tuan Muda Lu. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Sepupu, aku? Jangan panggil namaku, sepupu. Kamu berani bersekongkol dengan Lin Mo dan melakukan hal yang sangat rendah seperti ini. Kilang, lebih baik kamu menceritakan rahasia Lin Mo secara terperinci dan jujur. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi tanpa terluka. Aku sungguh tidak tahu rencana apapun. Masih berani berbohong? Lihat siapa ini. Kilang, jangan menyembunyikannya lagi. Lin Mo, masalah saat dia memerintahku untuk merusak kabel dan menyebabkan kecelakaan mobil, semuanya sudah aku ceritakan. Sekarang beritahukan rencana licik mereka, semuanya sekarang juga. Mungkin saja kamu bisa mendapatkan pengampunan. Aku? Kilang, belum terlambat untuk mengatakannya sekarang. Jika menunggu kami yang mencari tahu sendiri, atau menunggu Lin Mo demi menyelamatkan dirinya sendiri, menyeret namamu, maka nasibmu akan jauh lebih menyedihkan. Hei, Cilang. Kamu juga pasti tidak mau terus-menerus hanya dimanfaatkan oleh Lin Mo, kan? Jika kamu membongkar semua kejahatannya dan mengaku sekarang, mungkin kami bisa mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar. Baiklah. Aku akan mengaku, Lin Mo dia yang memerintahkanku untuk merusak mobil balap kalian. Dia ingin agar kalian di pertandingan final nanti saat sedang berlaga, kehilangan kendali. Lin Mo ini benar-benar sangat kejam. Ternyata semua sesuai dugaanku. Lin Mo ini demi menghalangi Presiden Jiang menjadi juara, sampai melakukan cara yang sangat licik. Kilang, apa masih ada hal rahasia lain yang kau sembunyikan? Tidak. Hanya itu yang saya tahu. Lalu bagaimana ini? Lin Mo pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Karena kita sudah mengetahui niat jahatnya, maka kita gunakan rencananya untuk menyerang balik, biar dia merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Kilang, jika kamu mau bekerja sama dengan kami, dan membongkar semua kejahatan Lin Mo, maka masalah yang lalu, aku tidak akan memperpanjangnya. Tapi jika kamu tidak mau bekerja sama, kamu akan ditahan atas dakwaan perusakan aset dan mendekam di penjara. Baik, saya akan bekerja sama, saya setuju.
Saya akan membantu dalam hal apapun. Ya kan bela-belai? Sekarang kamu telepon Limo, katakan kalau rencananya berhasil. Baik, saya hubungi sekarang. Halo, Presiden Lin. Kilang, bagaimana perkembangan urusannya? Presiden Lin. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku sudah selesai memodifikasi kendaraannya. Tenang saja, saat balapan nanti, Jiang Jianyue pasti tidak akan bisa mencapai garis finish. Bagus. Sepertinya pekerjaanmu diselesaikan dengan sangat baik. Oh, Presiden Lin Anu, Lu Chenzhou bilang, dia ingin memindahkan grup Lu semua kepemilikan sahamnya ke dalam rekening grup Lin. Oh, apa itu benar? Iya, Paman Chen sendiri yang menyampaikannya kepadaku. Bagus sekali kalau begitu. Presiden Lin, mereka ingin Anda bertemu di desa pinggiran kota yang berada di seberang kedai mie. Baik, saya akan segera ke sana. Baiklah, ikan sudah memakan umpannya. Linmo sudah bertahun-tahun di sini, dia sangat licik. Tuan Muda Lu harus tetap berhati-hati. Presiden Jiang, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah Limo datang nanti, kita akan bertindak sesuai rencana awal. Kilang, tunggu sebentar. Kamu harus terus bekerja sama denganku. Jika kamu tidak bekerja sama, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kamu sendiri sudah tahu konsekuensinya. Saya tidak berani melanggar. Saya akan menuruti semuanya. Halo, Presiden Jiang, aku sudah menemukan siapa pemilik mobilnya. Sudah ketemu siapa pemilik mobil saat itu? Baik, aku akan segera ke sana. Tuan Muda Lu, aku harus kembali ke kantor sebentar. Aku serahkan tempat ini kepadamu. Hahaha. Kilang, kerjamu bagus juga. Lu Chenzhou, kudengar kamu mau memindahkan grup Lu ke sini, apa itu benar? Tentu saja, grup Lu. Hanya di bawah kepemimpinan grup Lin, baru bisa melangkah ke masa depan yang lebih baik. Hahaha. Lu Chenzhou, kamu cukup tahu diri. Presiden Lin, ayahku dulu mengalami kecelakaan di sini. Aku penasaran apa kamu masih mengingat kejadian itu. Oh, itu sudah lama sekali. Aku sudah tidak ingat analisisnya. Tapi, apa maksudmu sebenarnya menanyakan hal-hal seperti ini? Ayahku tiada secara misterius. Aku sudah menyelidikinya bertahun-tahun, dan hari ini akhirnya aku menemukan titik terang. Titik terang apa? Mungkin saja, itu hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Kebetulan, lalu kenapa kamu menyuruh Paman Chen pergi merusak kabel listrik, merusak kamera pengawas, dan membuat apa yang kamu sebut kecelakaan itu? Jangan bicara sembarangan. Apa bukti yang kamu punya? Ini adalah bukti tertulis. Setelah Paman Chen menerima uang darimu, pada tahun itu, bahkan ada sidik jarimu di sana. Apalagi yang ingin kamu lihat? Itu hanya selembar kertas, tidak membuktikan apa-apa. Bisa saja kalian memalsukannya. Jangan terburu-buru, masih ada Kilang. Kilang juga sudah mengaku secara langsung bahwa memang kamu yang menyuruhnya merusak mobil balap Presiden Jiang agar dia celaka di kejuaraan dunia. Begitu kan, Kilang? Kilang, beraninya kamu mengkhianatiku? Presiden Lin. Aku juga tidak punya pilihan. Mereka punya terlalu banyak bukti. Aku tidak ingin masuk penjara. Meskipun kalian punya bukti, lalu kenapa? Tetap saja tidak bisa membuktikan kalau aku menghabisi ayahmu. Baiklah. Lalu mengapa kamu menyuruh Paman Chen pergi merusak barang-barang? Siapa bilang aku merusak barang-barang? Aku hanya naik ke sana untuk memeriksa apakah kabel-kabelnya mengalami kerusakan. Apakah itu juga salah? Setelah Paman Chen merusak kabel-kabel itu dulu, ada banyak saksi mata di tempat kejadian yang bisa membuktikannya. Kamu benar-benar berpikir bisa menutupi segalanya sendirian? Saksi mata? Bisa. Jadi mereka semua adalah orang-orang yang kamu suap. Tanpa bukti yang nyata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saksi-saksi itu, sekarang mereka ada di mana? Ini adalah pengakuan langsung dari Kilang sebagai bukti bahwa kamu yang menyuruhnya merusak mobil balap itu. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Ini tetap tidak bisa. Tidak bisa membuktikan kalau aku yang menghabisi ayahmu. Tahun itu, dan kamu membuat ayahku tiada. Sekarang kamu secara tidak langsung ingin menghancurkan Presiden Jiang. Kamu jelas-jelas ingin mengakuisisi grup Jiang. Lu Chenzhou, semua buktimu ini. Paling banyak hanya bisa membuatku membayar ganti rugi saja, kamu tidak bisa menjatuhkanku. Lu Chenzhou, kamu benar-benar mirip dengan ayahmu? Sama-sama keras kepala. Kami memang keras kepala, tidak sepertimu yang licik. Tapi kami berjalan di jalan yang benar, dan tidak ada yang kami sembunyikan.
Lalu kenapa? Berbuat keadilan, lalu berakhir jadi gembel sepertimu ini? Sungguh lelucon yang sangat lucu. Ci, Old Lin, kamu sudah gila. Lu Yuan-san, aku, dan kamu, kita semua penduduk desa ini, dulu kita tumbuh besar bersama, hidup susah bersama, baru bisa mendapatkan hari-hari ini, tapi kamu tega menjadi sekejam ini? itu semua cerita masa lalu. Siapa juga yang peduli dengan kenangan lama? Siapapun yang berani menghalangi jalanku mendapatkan kekayaan, berarti berurusan denganku, Lin Mo. Old Lin, demi uang dan kekuasaan, kamu sudah kehilangan jati dirimu. Dulu, Lu Yuan-san juga memperlakukanmu dengan baik, bagaimana bisa kamu tega mencelakainya? Kamu benar-benar tidak paham. Manusia harus memikirkan dirinya sendiri, atau semesta akan menghancurkannya. Aku ingin memanjat hingga ke puncak tertinggi, hingga semua orang memujaku. Masih tidak mau mengaku? Memangnya kenapa? Jika kau sanggup, silakan seret aku ke hukum. Kau, Lu Chenzhou, kau pikir kau itu siapa? Tuan muda keluarga Lu? Kau itu juga cuma mengandalkan nama besar ayahmu. Modifikasi mobil balap yang kau banggakan itu, sebenarnya hanya bergantung pada kunci pas ini saja. Singkat cerita, kau hanyalah seorang pengemis. lalu bagaimana denganmu? Hanya nama saja yang dibilang investor besar, tapi pergi kemana-mana untuk menipu, mencuri uang, berkomplot dengan preman, dan menyusun rencana untuk merampas saham perusahaan lain. Sepertinya kau dan Jiang Jianyue memang sama-sama naif. Apa kalian pikir dengan menang di kompetisi dunia, kalian bisa menyelamatkan perusahaan? Tunggu saja, grup Jiang, grup Lu. Semuanya akan menjadi milik Lin. Aku menemukannya. Aku mendapatkan bukti kuncinya. Apa? Bukti kunci apa? Lembaran pertama ini adalah bukti saat itu ketika kamu berada di dekat kedai mie Paman Chen, merusak fasilitas listrik, dan mentransfer uang ke Paman Chen. Lalu lembaran kedua ini, di desa tengah kota waktu itu, hanya kendaraanmu yang memiliki model yang sama, hanya mobil milikmu yang terlihat pada pukul 13:30 muncul sejenak di dalam desa itu. Bagaimana caramu menjelaskannya? Semua informasi kalian itu palsu? Aku tidak percaya. Dan lembaran ketiga ini adalah catatan transfer bank yang kamu berikan kepada Kilang, catatan transaksi perbankanmu, setiap sumber uangnya, semuanya tercatat dengan sangat jelas. Linmo, saat itu, mobil ayahku kalian beli secara ilegal. Ketika kami datang ke tempat ini, identitas kami terbongkar. Apa kamu pikir kertas-kertas ini didapat hanya dengan asal diperiksa saja? Lihatlah baik-baik sendiri, semua bukti ini, setiap lembarnya, memiliki tanda tangan dan stempel dari kantor notaris. Sekarang buktinya sudah tidak terbantahkan lagi, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Beraninya kamu di tempat latihan menyewa pembalap secara pribadi untuk menabrak kendaraanku hingga hancur. Perbuatan seperti ini, saksi dan buktinya sangat jelas. Tidak mungkin. Semuanya palsu. Old Lin, apa kamu masih belum mau bertobat? Selama bertahun-tahun ini, demi uang dan kekuasaan, berapa banyak perbuatan keji yang telah kamu lakukan? Sekarang bukti-buktinya sudah kuat, jangan membela diri lagi. Presiden Lin. Aku salah. Dulu aku seharusnya tidak ikut bersamamu melakukan begitu banyak perbuatan buruk. Sekarang aku sudah sadar. Cepatlah kamu akui kesalahanmu juga. Berusahalah agar mendapatkan keringanan hukuman. Lu Chenzhou, kamu telah menghancurkanku, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Baik, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Lu Chenzhou, aku, Lin Mo, sudah lama bergelut di dunia ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu pikir masalah kecil ini bisa menjatuhkanku? Linmo, bukti-bukti ini sudah sangat jelas, sudah cukup untuk membuatmu mendekam di penjara selamanya. Sampai kapan kamu akan terus melawan? Linmo,
Demi kepuasan pribadimu, kamu tidak tahu sudah berapa banyak orang yang kamu celakai. Hari ini adalah saat bagimu untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu dan membayar harganya. Presiden Lin, sudahlah, jangan meronta lagi. Kita semua sudah melakukan kesalahan, sekarang hanya dengan mengakui kesalahan, kita punya kesempatan untuk memulai kembali. Old Lin, sampai pada titik hari ini, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri, masih belum terlambat untuk berbalik sekarang. Jangan menambah kesalahanmu lagi. Hahaha. Memulai kembali? Aku, Lin Mo, sejak awal, sudah tidak mungkin bisa berbalik lagi. Lin Mo, kamu benar-benar keras kepala. Berapa banyak orang lagi yang ingin kamu celakai? Aku sudah lapor polisi, dan aku percaya polisi akan segera sampai di sini. Aku mengelola grup Lin selama bertahun-tahun, tak menyangka akan jatuh ke kondisi seperti ini. Semua ini gara-gara kalian. Lin Mo, hampir saja kamu menyeret aku ke neraka. Sudah jelas aku terpuruk seperti sekarang, kamu masih saja memfitnahku. Old Lin, untuk apa kamu melakukan ini? Jika tahu hari ini akan terjadi, kenapa kamu memilih jalan yang salah? Bangun. Hari ini, bisa menyeret penjahat ini ke ranah hukum, itu berkat bantuan semuanya. Paman Chen, terima kasih ya. Sama-sama, aku juga baru sadar dan ingin berbenah diri. Tuan Muda Lu, yang kemarin-kemarin aku bersalah, ternyata aku meremehkan orang yang hebat. Ayah, sudah 5 tahun, setiap hari aku menyamar jadi pengemis. Akhirnya, di hari ini aku berhasil menuntut keadilan untukmu. Tuan Muda Lu, segalanya akan membaik. Kelak grup Jiang dan grup Lu, semuanya akan menjadi semakin baik. Benar sekali, Tuan Muda Lu, ayahmu yang sudah tiada, pasti akan merasa bangga di sana. Tuan Muda Lu, jangan bersedih lagi. Tuan Muda Lu terlalu sungkan. Kelak grup Lu dan grup Jiang kita akan bekerja sama bahu-membahu untuk membuat tempat ini menjadi lebih baik. Setelah sekian lama, desa di tengah kota ini telah melewati begitu banyak rintangan dan cobaan, akhirnya sekarang kita bisa menjalani hidup yang damai. Lin Mo sudah tumbang. Akhirnya tempat ini bisa melihat cahaya harapan kembali. Semuanya bermula karena kunci pas ini. Ia bisa membawa kekayaan dan keajaiban, tapi juga bisa membawa kejahatan. Aku ingin menyimpan kunci pas ini di ruang bawah tanah agar tidak ada satupun orang yang menemukannya. Aku setuju. Kehormatan terbesar bagi seorang pembalap, tahukah kamu apa itu? Apa? Adalah memiliki sebuah tim balap yang sempurna. Jadi, apakah kamu bersedia bergabung dengan timku? Boleh. Tetapi kemampuanku sudah jauh berkurang, tidak seperti dulu. Yang aku nilai bukan teknikmu, melainkan dirimu. Lu Chenzo, Hei, ini membuatku merasa sungkan. Namun aku tahu kalau aku memang sangat tampan. Tuan Muda Lu, kamu ini agak terlalu tidak tahu malu, ya? Hei, aku hanya bercanda. Karena kamu sangat tulus, maka aku akan bergabung. Mari kita bersama-sama di kejuaraan dunia, bersinar dengan gemilang. Begitu baru benar. Aku percaya meskipun tanpa kunci pas itu, kemampuanmu di masa depan akan semakin membaik, bahkan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tuan Muda Lu, aku punya tekniknya. Aku bisa membawamu maju bersama. Baiklah, kalau begitu, kita lakukan bersama-sama demi mencapai tujuan ini. Berjuanglah. Tidak disangka, di kejuaraan dunia kali ini, Jiang Jianyue kita sangat luar biasa. Tentu saja, bukan? Sepupuku benar-benar telah membuat negara kita bangga. Aku tidak mengerti soal mobil, tapi aku juga membeli tiketnya, menyaksikannya secara langsung, benar-benar membangkitkan semangatku. Aduh, berhentilah memujiku. Aku hanya menjadi nomor 1 di dunia. Aku belum menjadi nomor 1 di alam semesta. Presiden Jiang, dengan teknikmu itu, menjadi nomor 1 di galaksi pun tidak masalah. Ayo, tos. 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 Lu Chenzo, lalu apa rencanamu ke depannya? Kedepannya, aku tidak ingin mengurus urusan perusahaan lagi.
Aku hanya ingin tinggal di tim balap dan bermain balap mobil bersama kalian. Sudahlah, kamu main balap mobil, menurutku go-kart adalah yang paling cocok untukmu. Menurutku, masa muda kalian sangat menyenangkan, berani bertindak, dan berani bermimpi. Paman Chen, berhentilah menggodaku. Tapi aku memang benar-benar ingin berjuang di lintasan balap sekali lagi. Ide itu bagus juga, tapi kemampuanmu masih harus banyak dilatih. Saat waktunya tiba, aku akan membawamu pergi bersamaku. Baik, tidak masalah. Berkat adanya dukungan penuh dari Nona Besar Jiang, kemampuanku ini pasti akan meningkat pesat. Kalau begitu, aku harus terus mengawasimu. Siapa tahu suatu hari nanti, Tuan Muda Lu kita ini akan menjadi ahli balap mobil. Hahaha, melihat kalian semua memiliki semangat seperti ini, rasanya sangat senang. Kampung kota kita ini pasti akan menjadi semakin ramai ke depannya. Omong-omong tentang itu, bagaimana kalau aku memberi saran? Bagaimana jika kita bersama-sama di dalam kawasan kampung kota ini, membangun sebuah sirkuit balap, bagaimana menurut kalian? Itu juga ide yang bagus. Aku suka ide itu. Aku punya kenalan, aku akan menyediakan sumber dayanya. Kalau begitu, aku akan menyediakan untuk kalian semua ramen Pak Chen. Paman Chen, berkat adanya dukungan penuh dari ramen Pak Chen milik Anda, nanti teman-teman dari luar daerah saat berkunjung ke kampung kota kita, juga bisa mencicipi kelezatan kuliner khas lokal kita. Nanti di sana, ketika semua orang lelah berlatih, lalu menyantap semangkuk ramen panas yang masih mengepul. Rasanya itu pasti nikmat sekali. Kalau begitu sekarang, aku akan pergi menghubungi relasi itu, agar renovasi arena balap bisa segera dilaksanakan, dan secepat mungkin membuat semua orang bisa memacu mobil di lintasan yang baru. Aku juga harus segera melakukan investasi. Kalau begitu, Tuan Muda Lu harus pergi denganku. Baiklah,